semuanya, jumpa lagi kita pelajaran IPA. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang suhu, ya, alat-alat pengukur suhu itu apa saja, termometer, jenis-jenisnya, dan juga kita telah membahas konversi dari suhu dengan rumus umum yang sudah Bapak berikan. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas tentang pemuaian zat. Nah, kenapa sih zat itu dapat memuai? Ya, zat itu dapat memuai karena adanya suhu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian itu? Nah, pemuaian itu adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka benda tertentu akan mengalami perubahan. Nah, pemuaian ini dibagi juga menjadi 3, yaitu pemuaian zat padat, cair, dan gas. Nah, Bapak contohkan di sini adalah benda-benda yang sering kita lihat memuai. Salah satu contohnya adalah yaitu ketika gelas, ya. Gelas yang apabila kita masukkan air panas yang terlalu panas, maka gelas itu akan pecah. Kenapa hal itu bisa pecah? Karena benda padat itu atau gelas itu yang merupakan wujudnya padat itu memuai karena suhu yang terlalu panas. Nah, bisa juga benda itu menyusut karena suhunya yang terlalu dingin. Apa sajakah contoh bendanya? Nah, pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor anak-anak semuanya. Yang pertama yaitu adalah ukuran awal. Benda itu ukuran awalnya seberapa, panjangnya seberapa, luas dan volumenya seberapa. Apabila terkena panas atau dingin, apakah berubah ukurannya? Itu faktor yang pertama. Yang kedua yaitu adalah kenaikan suhu, ya, panas atau dingin. Yang ketiga yaitu adalah jenisnya. Berarti jenisnya cuma ada 3 tadi, ya, padat, cair, dan gas. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Ketika es batu, ya, es batu bendanya padat, kita biarkan di luar, maka dia akan mencair, ya, karena ada perubahan suhu. Dan ketika itu hari panas sekali, maka dia akan memuai. Pemuaian, ya. Nah, hilang airnya, akan membentuk awan. Begitulah prosesnya. Apalagi contoh pemuaian? Nah, kereta api, rel kereta api. Rel kereta api itu apakah dia dibentuk berkelok-kelok? Apakah tidak ada pemuaian, ya, akibat gesekan panas antara kereta api itu dengan relnya? Nah, kita bahas nanti, ya. Selanjutnya yaitu adalah kabel listrik. Ketika siang hari dan malam hari, kenapa berbeda, ya? Padahal ukurannya sama. Yuk kita bahas satu persatu, ya. Nah, macam-macam pemuaian. Pertama adalah pemuaian zat padat, yaitu akan meliputi pemuaian panjang, luas, dan volume. Sementara pemuaian zat cair yaitu pemuaian volume, dan pemuaian gas itu juga pemuaian volume. Nah, kita bahas satu persatu. Pemuaian panjang. Oke, pemuaian panjang itu adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh pertama, panjang awal benda atau disingkat dengan L0, ya. Yang kedua, perubahan suhu delta T, ya, perubahan suhu. Berarti delta T ini bagaimana cara mencarinya? Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, yang ketiga, koefisien muai panjang benda, ya, koefisien muai suatu benda, ya. Nah, simbolnya adalah, nah, ini dia salah satu contoh gambar, ya, muai panjang pada sebuah batang atau logam, ya. Nah, awalnya panjangnya adalah L0, ketika ada suhu dia akan bertambah panjang menghasilkan delta L. Oke, kita bahas. Nah, secara matematis pertambahan panjang atau delta L dinyatakan oleh rumus delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang, alfa itu adalah koefisien muai panjang, L0 adalah awal panjang awal, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini juga persamaan kedua dengan memasukkan persamaan ke 1. Akhirnya kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Di dalam buku cetak kamu juga ada. Untuk koefisien muai panjang, rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal dikali dengan kenaikan suhu. Atau
Untuk mencari koefisien muai itu adalah alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Di sini koefisien muai panjang anak-anak semuanya simbolnya adalah X ya, sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Nah, jika kita mencari pertambahan panjang itu kita harus menggunakan rumus L1 dikurang L0, yaitu L akhir dikurang L awal. Begitu juga dengan delta suhu tadi. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal untuk mencari delta T. Maka kalau ditanyanya koefisien muai panjang, kita menggunakan rumus ini. Delta L sama dengan L0 ya, perubahan panjang per panjang awal dikali perubahan suhu. Perubahan suhu ini rumusnya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, jika yang ditanyanya adalah pertambahan panjang benda, maka kita menggunakan rumus ini. L0 ditambah L0 dikali koefisien muai dikali delta T. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Berarti yang diketahui adalah L0-nya ya, panjang awalnya adalah 1000 cm. Delta T perubahan suhunya juga sudah ada di sini, 50 derajat Celcius. Nah, ini koefisien muainya karena dia baja, maka kita lihat koefisien muai baja itu adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 C ya. Lihat tabel koefisien muai panjang halaman 148 di buku cetak kamu. Ini adalah koefisien muai panjang baja. Ini kita bentukkan ke notasi ilmiah ya. Kalau sebenarnya adalah 0,00011. Nah, bagaimana selanjutnya? Maka kita menggunakan rumus yang pertambahan panjang. L0 ditambah L0 dikali A dikali delta T. Nah, ini dia. L itu pertambahan panjang itu sama dengan pertambahan panjang akhir dikurang L0. Maka perubahan panjang itu sama dengan L0 dikali koefisien dikali delta T. Tinggal kita kali 1000 dikali 11 dikali 10 minus 6 dikali 50 derajat Celcius. Maka dapat pertambahan panjangnya itu adalah 0,55 cm ya. Nah, ini tinggal kamu kali saja. 1000 dikali 11 dikali 50 mendapatkan 55.000. Nah, karena dia 10 pangkat minus 6, maka kita bagi dia 10 pangkat minus 6, hasilnya adalah 0,55 cm. Ini satuannya tidak kita rubah, tapi lihat apakah dalam soal nantinya apakah diminta satuannya berubah. Nah, anak-anak, tugas minggu ini adalah halaman 152 bagian penerapan. Itu ada 3 soal, 1, 2, dan 3, dan halaman 154 nomor 6 saja. Nah, ini adalah tugas kita minggu ini. Nah, jika kamu tidak mengerti, boleh saat Zoom kita cari bersama nanti. Wah, pastikan kamu ikut Zoom ya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, kenapa sambungan rel kereta api itu antar sambungannya itu dibuat terpisah? Karena pada siang hari rel itu, benda itu yang bersifatnya baja, dia akan memuai karena panasnya, maka dia akan dibuat renggang. Ketika pada malam hari suhunya sudah dingin, dia akan kembali berpisah. Nah, itu adalah fungsinya. Ada contoh-contoh yang lain, yaitu adalah pemasangan kaca jendela atau pintu dibuat bercelah. Kenapa? Nah, kalau misalnya pintu kita apabila sudah memuai, maka dia akan tergesek ke lantai. Nah, itu salah satu contoh pemuaian zat padat. Nah, yang ketiga adalah pembangunan jembatan logam yang dibuat bercelah. Kamu lihatlah jembatan siak pasti ada celahnya ya, sekat antar jembatan itu. Kenapa? Baja yang melekat pada jembatan itu dibuat memuai itu apabila dia panas dia akan bersatu, dan apabila dia renggang penyusutan berarti suhunya sudah dingin. Nah, juga yang keempat itu adalah kawat telepon atau kawat listrik. Nah, pada siang hari dia akan mengendor, sementara pada malam hari dia akan kencang. Itu juga proses pemuaian juga. Nah,
Keping pemetal juga. Nah, ini biasanya sering keluar pada saat pun. Nah, pada suhu normal ya, pada saat suhu normal, nah dia akan tetap lurus keping bimetal ini ya. Sementara pada saat dipanaskan dia akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Sementara pada saat didinginkan dia akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang memiliki koefisien muai lebih besar. Nah, pemuaian zat cair apa contohnya? Air itu dapat mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan dia juga akan memuai. Makanya ketika kamu memanaskan air lama-kelamaan, ketika dia sudah mendidih dan kamu tidak mengetahuinya, lama-kelamaan dia akan habis. Itu salah satu contoh pemuaian pada zat cair ya. Nah, ini juga yang seperti es batu tadi yang Bapak jelaskan di awal. Sementara pemuaian gas, contohnya apa? Nah, ketika kamu melihat MMSO, ada proses balon yang ketika dipanaskan dia akan mengembang. Namun ketika dimasukkan ke dalam air, balon yang dimasukkan ke dalam botol dimasukkan ke dalam air, ya, dia akan menyusut. Nah, itu adalah proses pemuaian juga, pemuaian pada zat gas, ya. Balon udara juga. Nah, pada ban sepeda motor, apabila kamu mengisi ban sepeda motor itu terlalu banyak, maka dia akan meletus atau meledak. Itu salah satu contoh pemuaian pada gas. Oke anak-anak, terima kasih atas video kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Saksikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.